Di antara pena dan pedang, ada seorang sufi yang tidak hanya berzikir, tapi juga berjuang. Ia menulis tentang fana, tapi juga tentang penjajahan. Ialah Abdul Somad Al-Palimbangi. Tasawuf selalu terdengar sunyi. Tapi aku dengar ada seorang sufi yang juga pejuang. Siapa dia? Dialah Syekh Abdul Somad Al-Palimbangi. Ia lahir di Palembang, belajar hingga ke Mekah dan Madinah, dan menulis kitab Hidayat Al-Salikin, panduan rohani bagi para pencari Tuhan. Dan ia melawan penjajah. Ia tidak hanya menulis tentang fana, tapi juga tentang perlawanan. Ia menyerukan jihad melawan Belanda, karena baginya, penjajahan adalah bentuk kesyirikan sosial. Jadi, tasawuf bisa menjadi jalan perjuangan? Benar. Ia berkata, jihad bukan hanya dengan pedang, tapi juga dengan pembersihan hati. Ia mengajarkan bahwa kemerdekaan sejati bermula dari kemerdekaan batin. Dan bagaimana ajarannya dalam Hidayat Al-Salikin? Lengkap. Ia membahas syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Ia menyusun jalan ruhani yang bisa dilalui siapa saja, dari rakyat biasa hingga sultan. Ia menulis dalam bahasa Melayu agar tasawuf tidak hanya milik elit, tapi milik semua jiwa yang ingin pulang. Dan ia wafat di medan perang. Begitulah yang diyakini. Ia gugur dalam jihad melawan Belanda di Kedah. Ia tidak hanya mengajar, tapi juga mengorbankan dirinya. Ia adalah syuhada ruhani yang menjadikan tasawuf sebagai jalan kemerdekaan. Abdul Somad Al-Palimbangi adalah api. Ia membakar ego, tapi juga membakar tirani. Ia menulis Tuhan dalam kitab dan menulis perlawanan dalam sejarah. Dan dalam setiap zikirnya, ada kemerdekaan yang sedang diperjuangkan.